Saat ini Vidoran sedang mengadakan digital competition bekal bergizi generasi emas Vidoran dengan total hadiah 1 miliar rupiah. Karena selera makan ditentukan juga oleh cukup tidaknya gizi yang dia terima. Anak kalau gizinya seimbang, nafsu makannya biasanya bagus. Nah, untuk gizi tambahan aku selalu kasih Ukasha itu minum susu Vidoran Smart setiap hari untuk dukung siap jadi kuat dan cerdas. Halo geng sehat dan mam semua, selamat datang di Ngoprek, Ngobrol Habis Praktek bersama saya Intan. Hari ini spesial banget karena hari ini aku kedatangan 2 tamu spesial. Yang satu seorang ibu dan juga public figure yaitu Kak Saskia Sungkar. Dan satu lagi yaitu seorang ahli gizi, Dr. Rita Ramayulis di CNMKes. Ya. Selamat datang, apa kabarnya? Halo, baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Dokter Rita gimana nih? Ya, sehat juga. Alhamdulillah, luar biasa semuanya ya. Oke, aku nanti izin panggil Ibu aja ya. Oke, seneng banget karena hari ini kita bakal ngobrol seru-seruan dan aku penasaran banget nih karena aku juga di sini seorang ibu ya, punya anak juga. Jadi aku penasaran nih, kira-kira Mam Kia dan Dokter Rita itu punya pengalaman yang sama gak sih kayak aku? Problematikanya tuh tentang asupan gizi anak gitu. Jadi nanti kita akan cari tahu bareng-bareng. Jadi 2 tamu kita kali ini adalah seorang wanita yang hebat ya pastinya. Karena selain menjadi seorang ibu, mereka pun juga tetap aktif ya di profesi masing-masing. Dan bukan rahasia lagi ya, kalau ibu itu adalah profesi yang sangat hebat, multitalenta ya. Karena selain jadi orang tua, kita juga dituntut menjadi guru, perawat, bahkan ahli gizi juga gitu. Karena kalau di rumah jadi Ibu Rita nih di rumah ya kan. Karena concern banget sama ibu-ibu pasti concern banget ke asupan gizi anak gitu ya. Jadi nggak heran semua ibu juga pengen tahu nih tentang asupan gizi anak, mulai dari bekal, sarapan, snack sampai susunya juga ya. Kalau Mam Kia kayak gitu juga nggak sih? Iya, sama pastinya ya. Apalagi Ukasha nih kegiatannya Masya Allah ya udah full banget, sekolahnya udah full karena dia udah mau 5 tahun kan. Jadi sekarang sekolahnya udah Senin sampai Jumat. Nah, pasti sebagai seorang ibu mau sibuk apapun pasti kita harus merhatiin kan, nih kira-kira asupan gizinya cukup atau enggak ya, karena aktivitinya dia padat ya dok, anak sekarang tuh padat-padat. Habis pulang sekolah nanti dia les, terus dia nge-gym karena memang energinya banyak. Jadi aku harus mikirin nih anak sukanya apa gitu. Walaupun aku kasih dia kebebasan juga kan waktu mainnya, ya memang usia-usia segitu main kan. Nah, yang aku pikirin gimana nih supaya asupan gizinya ini seimbang, supaya tumbuh kembangnya dia juga maksimal gitu kan. Itu sih, jadi dari mulai hal kecil, dari pagi nih misalnya kita kan breakfast sama-sama, terus setelah itu aku nyiapin dia sarapan untuk bawa bekal nih ke sekolah ya kan. Nah itu udah harus aku pikirin, anak itu kan gampang bosen juga gitu. Jadi kayak misalnya menu hari ini tuh apa gitu, dan sekarang tuh udah belanja online kan nikmat ya sebagai ibu-ibu ya. Ada cetakan-cetakan nasi lucu-lucu gitu. Terus udah gitu bekalnya juga yang gemes-gemes gitu. Nah itu udah deh, gimana seorang ibu itu bisa berkreasi supaya anaknya juga jadi ada memori yang dia ingat, dan ketika dia makan tuh dia jadi sesuatu hal yang excited gitu buat dia. Itu sih. Jadi setiap harinya selain aku mikirin hari ini bekalnya dia apa, yang pasti isi-isi di bekalnya itu harus yang sesuai dengan kebutuhan dia harian ya gitu, sampai nanti makan siang dan makan malamnya juga aku pikirin apalagi nih gitu. Yang penting gizinya seimbang dalam satu hari itu. Ya, ini baru mulai aja udah seru banget ya kayak topiknya gitu. Jadi langsung aja mungkin aku mau tanya-tanya ke Bu Rita ya tentang topik kita hari ini. Nah, yang pertama nih Bu Rita, aku mau tanya bicara soal asupan gizi anak gitu. Sebenarnya apa aja sih kebutuhan gizi yang sesuai gitu di tahapan usia anak, usia tumbuh kembang anak gitu?
Oke, baik. Tapi sebelumnya saya komentari dulu ya. Kebayang tuh sibuknya Mbak Saskia ya. Karena 4 tahun itu periode di mana anak itu masih terus bertumbuh kecerdasannya, tapi udah mulai aktif. Kemudian tinggi badannya tetap bertambah terus gitu ya. Jadi udah semuanya itu ada pada anak usia pendidikan dini ini gitu. Jadi udah kebayang betapa sibuknya lah ya. Nah, tuh denger banyak dari dokter. Oke, nah sekarang kita bicara tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi memang dibedakan tuh tahapannya berbeda. Ada yang disebut sebagai usia 1 sampai 3 tahun. Nah, ini udah lewat UKASanya, tapi mungkin pemirsa perlu pahami gitu ya. Kalau 1 sampai 3 tahun itu adalah pertumbuhan fisik tercepat, terpesat. Bayangkan ketika dia usia 2 tahun, tinggi badannya itu sudah mencerminkan tinggi badan setengah ketika dewasa nanti. Nah, jadi jangan sampai gagal di situ ya. Nah, lalu kemudian perkembangan kecerdasannya, pertumbuhan otaknya juga sangat maksimal. Bayangkan juga bahwa anak usia 2 tahun, 70% dari otak dewasanya udah dia peroleh ketika usia 2 tahun itu tadi. Nah, makanya anak 1 sampai 3 tahun berbeda tuh kebutuhan gizinya dengan anak setelahnya. Nah, setelahnya itu masuk kelompok 3 sampai 5 tahun. Ini UKASA nih sekarang. Nah, kalau 3 sampai 5 ini pertumbuhan fisiknya terus, kognitifnya terus sampai akhirnya mencapai 90%, Mbak. Jadi sampai 90% nanti di usia 5 tahun. Nah, kemudian dia mulai bertambah proses bermainnya, proses belajarnya, walaupun dia bermain lebih utama daripada belajarnya gitu kan. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah anak usia di atas 5 tahun tuh, 5 sampai 12 tahun. Ini dia pertumbuhannya nggak pesat lagi tuh. Jadi kalau tinggi badannya udah nggak pesat, dia stuck sementara sampai menjelang remaja nanti. Tapi kognitifnya tinggal 10% lagi yang dia capai. Namun sinap-sinapnya sedang disambung-sambung di usia 5 sampai 12 tahun ini. Nah, yang kekasannya adalah dia sedang masuk proses pembelajaran yang lebih kompleks. Kalau dulu di 9 tahun bermain, kalau ini dia lebih fokus ke belajarnya. Jadi artinya 3 tahapan itu jangan sampai lupa, jangan sampai gagal pemenuhan gizinya gitu. Oke, jadi ternyata berbeda-beda ya di setiap tahapan usia. Cuman tadi ya, jangan sampai gagal di setiap tahapan usia gitu. Betul. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya supaya kita bisa memenuhi asupan gizinya tuh secara maksimal? Nah, untuk mendukung proses pertumbuhan fisiknya, perkembangan otaknya, kemudian juga proses belajarnya, proses bermainnya, ada beberapa zat gizi yang nggak boleh sampai nggak didapat oleh anak dalam jumlah yang cukup. Yang pertama itu adalah protein. Karena protein itu struktur utama tubuh, struktur utama otaknya. Jadi kalau ingin memberikan makanan tertentu pada anak, pastikan setiap pemberian makan itu protein itu lebih dominan. Malah di Hari Gizi Nasional itu kita mengutamakan ke protein hewani. Jadi protein hewani itu ada dari semua jenis daging, termasuk susu itu bagian dari protein hewani. Ini harus lebih dominan diterima oleh anak-anak gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalsium. Karena kalsiumlah yang akan mengisi tulangnya, menambah tingginya, maka makanan-makanan sumber kalsium wajib dikonsumsi oleh anak. Nah, lalu kemudian jangan lupa lagi serat. Nah, ini menarik ya. Serat itu adalah makanan untuk mikrobiotanya, untuk usus, untuk probiotik di ususnya. Dan ternyata kesehatan mental anak berawal dari tidak sehat tidaknya pencernaannya, cukup tidaknya mikrobiota. Jadi anak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh mamanya dengan baik ketika mentalnya sehat, dan mental sehatnya dipengaruhi oleh jumlah mikrobiota, dan mikrobiota itu akan hidup kalau serat yang diberikan cukup. Nah, serat ini menjadi penting, itu juga satu catatan kita gitu. Jadi ada protein, ada kalsium, kemudian ada serat, dan yang paling terpenting untuk mengisi otaknya asam lemak esensial. Kita sebutnya omega 3, DHA, EPA. Nah, ini juga. Jadi ini aja dulu 4 hal dicek oleh para orang tua ketika memberikan makanan anaknya, jangan sampai terlewat gitu. Oke, menarik banget sih, Dok. Itu berarti yang kalau nggak salah aku pernah dengar gut feeling itu juga termasuk dari situ ya. Betul banget. Jadi kalau ada anak murung, anak sedih gitu, terus kalau dibilangin mamahnya suka nggak langsung ngikutin misalnya, kita cari tahu nih kayaknya ada masalah di pencernaannya gitu. Karena waktu dia mendengarkan informasi itu dia bisa terima atau tidak tergantung otaknya keluarkan hormon bahagia atau enggak gitu kan. Nah, otak baru bisa ngeluarin hormon bahagia kalau ada link dari probiotik di ususnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, aku sekarang mau ke Mam Kia lagi nih. Boleh nggak share kalau Mam Kia sendiri untuk memenuhi asupan gizi UKASA tuh kayak gimana sih? Ya.
makasih ya dok, itu sesuatu yang baru aku dengar tapi bermanfaat banget ya gitu. Karena mungkin selama ini sebenarnya insya Allah sudah berikhtiar memenuhi asupan gizi seimbang ya untuk Ukasha gitu. Tapi tadi setelah dijabarkan menarik banget ya gitu, jadi lebih semangat lagi ke depannya untuk sampai tadi detail-detail yang dokter kasih nih jadi motivasi kan buat kita biar gak bosan gitu. Walaupun kan anak ada fase-fasenya dia kadang mau nerima kadang enggak gitu. Nah ini pintar-pintar kita lagi ya dok ya untuk nyari kira-kira menu apa yang harus dibikin gitu untuk anak. Yang pasti kayak tadi dokter bilang ya, alhamdulillah kayak karbohidrat, protein, terus udah gitu serat. Nah tapi ini penting banget karena waktu awal Ukasha mulai MPASI itu kita biasain makan bareng. Jadi karena kan mostly anak itu dengan rasa sayur gitu kan kayak ya ini aku ngerasain lah ada fase dia nggak mau gitu, ada fase dia oke gitu, tapi dengan dia melihat orang tuanya makan dimulai dari kitanya nanti dia termotivasi tuh. Jadi kalau aku pengen anakku makan aku juga makan gitu sih. Jadi sebisa mungkin aku melengkapi gizi aku juga melengkapi gizi anakku gitu. Nah biasanya nih karbohidratnya kan juga banyak ya opsinya gitu, kayak nggak cuma selalu nasi. Jadi bisa kadang aku kasih roti, kentang supaya dia nggak bosen gitu kan. Kalau misalnya protein apalagi banyak banget ya, ayam, daging, sapi, ikan, telur. Dan aku tuh selalu usahain Ukasha itu makan sayur dan buah untuk kebutuhan seratnya nih, alhamdulillah. Nah untuk gizi tambahan aku selalu kasih Ukasha itu minum susu Vidoran Smart setiap hari untuk dukung siap jadi kuat dan cerdas. Tuh Mam Kia aja walaupun sibuk tetap memperhatikan loh asupan gizi Ukasha. Nah kalau bekal nih kan sekarang Ukasha udah 4 tahun berarti sudah aktif sekolah juga ya. Kalau untuk bekalnya gimana tuh Mam Kia? Iya, alhamdulillah sekarang kan Ukasha udah sekolah ya. Jadi aku tetap usahain untuk nyiapin sarapan setiap pagi. Itu yang biasanya kita makan bareng tuh. Nah setelah itu ada bawa bekal. Nah bekal ini yang bergizi pastinya dari rumah gitu. Buat aku penting banget buat aku memastikan supaya gizinya Ukasha terpenuhi supaya dia siap jadi kuat dan cerdas. Nah biasanya nih saat sarapan aku kasih juga dia segelas susu Vidoran Smart karena sekarang kan usianya Ukasha itu 4 tahun ya. Nah aku pilih Vidoran Smart yang 3+ yang memang sesuai. Kalau untuk bekalnya ke sekolah aku siapin yang praktis seperti bikin bento gitu. Nah misalnya nanti isinya ada onigiri salmon dengan buah potong. Yang pasti tiap hari beda-beda ya. Atau nasi dengan telur, terus bikin nugget juga gitu di rumah, atau salad buah, dan yang paling disukain sama Ukasha itu spaghetti, terus udah gitu bola-bola daging. Pokoknya banyak nih menunya. Tapi alhamdulillah dengan kayak gitu jadi dia nggak bosan gitu. Nah selain itu aku juga bekalin susu Vidoran Smart UHT yang gizinya lengkap, praktis, pilihan lebih sehat, dan rasanya juga disukain sama Ukasha. Oke, nah Bu Rita, tadi kalau aku dengar cerita dari Mam Kia ya, ada 2 hal penting ya yang diperhatikan, yaitu bekal sama sarapan ya. Nah kalau menurut dokter gimana? Ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Saskia atau Mam Kia, ini tuh udah oke banget gitu ya. Jadi memang betul bahwa anak itu harus sarapan. Kenapa mereka harus sarapan? Karena semalaman kan udah nggak dapat makanan apa-apa ya, udah kosong sekian jam gitu. Jadi makan pertama kalinya itu harus kita berikan di pagi hari itu gitu. Dan tentu memberikannya bukan sekedar kenyang, tapi harus mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tadi lah. Untuk otaknya iya, untuk tinggi badannya iya, untuk emosinya iya, untuk tenaganya juga iya gitu. Nah perlu kita ketahui bahwa anak itu punya lambung tuh ukurannya kecil loh. Kecil sekali anak itu, sehingga sekali makan dia nggak bisa terima dalam jumlah besar. Makanya kenapa pola makan anak-anak itu dibagi menjadi beberapa kali. Kadang ada 5, ada 6, bahkan 7 kali pun boleh. Jadi misalnya bangun tidur dapat sesuatu, sarapan, kemudian makan bekal siang, sore, malam, terus selingan malam gitu. Nah tadi udah kita dengarkan sama-sama ya bahwa pagi udah dapat sarapan lengkap, ada karbonya, ada proteinnya, utamakan protein lebih banyak, kemudian di protein itu nanti ada susunya gitu, bagian dari protein itu ya wajib diberikan gitu, dan ada sayur buah juga. Lalu kemudian selingan diberikan karena nggak mungkin semua kebutuhan gizi bisa terpenuhi di pagi saja. Jadi dibagilah sebagian di selingan. Dan Mbak Saskia juga udah keren banget, dia bervariasi banget gitu. Saya aja sampai pengen makan juga pas disebutin macam-macam jenis tadi gitu. Enak semua gitu ya dan bergizi semua.
Ya, oke. Tapi aku jadi makin penasaran nih soal bekal tadi ya. Seberapa besar sih pengaruh bekal nih terhadap tumbuh kembang anak ya? Karena kan kita berharap anak-anak Indonesia bisa menjadi generasi emas ya di masa depan. Ya, nah ini menarik nih generasi emas ya. Jadi 2045 nanti populasi penduduk terbesar adalah usia produktif, yaitu usia 20 sampai 45 tahun. Nah, kalau UKASA sekarang 4 tahun, berarti 20 tahun lagi di 2045 dia 24 tahun. Dialah yang bagian menjadi yang menjadi membangun bangsa ini gitu. Jadi makanan bekal itu penting. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika pagi nggak bisa semuanya dipenuhi makanan itu untuk kebutuhan anak karena lambungnya nggak kuat menerima makanan sebanyak itu. Apalagi kadang-kadang pagi hari kan anak-anak belum begitu nafsu makan gitu ya. Jadi terus dibagi ke makanan bekal. Dan penting banget anak-anak sekarang dituntut untuk aktif. Karena ada penelitian yang mengatakan, kalau dulu ingat nggak kalau SD atau apa itu anak-anak sering disuruh lipat tangan lah gitu ya. Karena seakan-akan anak itu harus tertib, harus manis gitu ya. Kalau sekarang sebaliknya, semakin anak itu aktif semakin berkembang otaknya. Jadi nggak boleh lagi anak yang cuman duduk tenang tapi harus banyak bergerak gitu. Nah, karena semakin dia banyak bergerak, semakin sinaps sarafnya cepat nyambung satu sama lain. Nah, untuk bergerak aktif butuh energi kan. Nah, jadi kalau pagi dia sarapan jam 7, jam 10 pasti dia udah membutuhkan tambahan gizi lagi. Nah, kedudukan bekal itu pentingnya di sana. Jadi bekal itulah yang nanti memberikan makanan untuk energinya dia, untuk dia proses bermainnya, untuk dia berpikirnya, dan untuk kesehatan mentalnya dan lain sebagainya. Gitu. Udah keren banget sih. Oke, menyusun menu bekal anak itu pastinya menjadi tantangan tersendiri ya untuk orang tua ya. Karena kan kita pengennya bekalnya tetap enak, tetap bergizi, tapi tetap menarik juga. Dan gimana caranya supaya anak tuh tetap habiskan gitu ya si bekalnya. Nah, untuk Mam Kia nih, tadi kan kayaknya menunya variatif banget ya. Kadang mentok juga sih. Iya, karena kan kalau problematika ibu-ibu ya, termasuk aku juga, aku tuh suka mentok kayak aduh mau menu apa lagi gitu. Nah, ada tipsnya nggak sih untuk merencanakan menu bekal anak nih Mam Kia? Oke, aku setuju banget ya. Jadi nyiapin bekal buat anak itu tuh bukan cuma soal gimana dia kenyang gitu, tapi kan gimana caranya biar anak mau makan dan makanannya habis. Nah, makanya aku suka eksplorasi nih menu dan tampilan bekalnya gimana gitu. Yang penting dia excited dulu deh ngeliat gitu, interest dulu ngeliat bekalnya. Nah, biar pada saat di sekolah nanti tuh, jadi kalau UKASA di sekolah nanti kan ada jam makan bareng sama teman-temannya. Nah, itu dia happy gitu begitu lihat dari mulai tempat makannya, dari mulai tempat makannya, terus udah gitu tuh botol minumnya gitu. Kalau misalnya yang dia suka banget mobil-mobilan kan, itu dia tuh ngobrol sama temennya gini, lihat punya aku udah beli yang mobil-mobilan gitu. Jadi ada komunikasi di situ, dan dia tuh kayak ngelihat temennya makan, dia ikut pengen makan juga gitu kan. Jadi ya kita manfaatin lah momen itu gitu. Nah, biasanya nih aku variasiin dulu gitu dari jenis makanannya. Misalnya kan yang penting-pentingnya dulu nih karbohidratnya, misalnya aku lagi pilih nasi atau kadang roti atau pasta gitu. Nah, misalnya proteinnya aku ganti-ganti ayam, telur, tahu, supaya makin menarik lagi. Aku juga perhatiin nih bentuknya. Nah, yang tadi aku udah mention ya gitu, shape-shape-nya kan sekarang lucu-lucu ya dok ya gitu. Aksesori buat di makanan juga lucu-lucu banget gitu. Misalnya bikin nasi kepal mini gitu, atau sandwichnya dibikin bentuk-bentuk bintang kayak apa gitu. Terus atau aku kasih bendera-bendera, dia suka banget mobil-mobilan. Adalah gitu satu brand anime gitu yang dia suka, itu aku taruh di situ gitu. Terus udah gitu kadang itu aku pakai cetakan-cetakan yang gemes-gemes gitu, supaya looknya itu tuh nggak monoton gitu. Jadi dia udah seneng dulu ngelihatnya. Dan pastinya aku selalu tambahin susu Vidoran Smart UHT di dalam bekalnya. Selain yang pastinya praktis banget dibawanya dan rasanya enak, pilihan rasanya juga bervariasi ya. Jadi ada yang vanilla ice cream, strawberry ice cream, ada milky choco shake, terus udah gitu ada madu. Jadi UKASA tuh nggak akan bosan. Nah, Vidoran Smart UHT ini pilihannya lebih sehat dengan formula Immune Up yang diperkaya dengan cod liver oil. Tinggi vitamin C, D3, E, zinc, DHA, tinggi kalsium, vitamin B kompleks untuk dukung UKASA tumbuh tinggi, siap jadi kuat dan cerdas. Jadi meskipun dia sibuk main dan belajar, asupan gizinya itu tetap aman dan seimbang.
Wah, bisa diikuti nih Mams ya, tips dari Mams Kia. Tapi boleh di-share dong tadi kenapa sih pilih susu Vidoran Smart untuk Ukasha? Dari dulu tuh memang aku lumayan selektif ya, tapi aku rasa semua ibu lah pasti selektif ya. Soalnya ini kan masalah pertumbuhan gitu. Selain rasanya itu harus disukai anak, kandungan gizinya juga harus lengkap dan sesuai kebutuhan usianya, seperti susu Vidoran Smart ini. Susu Vidoran Smart ini sudah dipercaya 9 dari 10 ibu Indonesia karena gizinya lengkap dan harganya hemat. Susu Vidoran Smart ini dilengkapi formula Imun Up dengan cod liver oil dan tinggi vitamin C, D3, E, zinc untuk daya tahan kuat, tinggi DHA untuk kecerdasan, tinggi protein, kalsium, zat besi untuk tumbuh kembang optimal, dan kaya akan inulin untuk kesehatan pencernaannya. Nah, susu Vidoran Smart ini pilihannya tuh lebih sehat dengan gula yang lebih rendah, dan rasanya juga disukai sama anak-anak. Jadi pilih susu itu tuh nggak harus mahal ya Mams, yang penting gizinya lengkap. Dengan pola makan gizi seimbang, dilengkapi susu Vidoran Smart, dukung Ukasha tumbuh jadi generasi emas anak Indonesia siap jadi kuat dan cerdas. Wah, pantesan sih Mams Kia pilih Vidoran Smart karena kan udah terpercaya banget ya dipilih 9 dari 10 Mams ya di Indonesia. Serta bergizi lengkap juga, harga hemat. Terus untuk dukung si kecil tumbuh menjadi generasi emas, anak Indonesia siap jadi kuat dan cerdas. Oke, aku mau kembali lagi ke Bu Rita nih. Peranan susu sendiri itu seperti apa sih dalam tumbuh kembang anak? Ya, jadi susu ini bagian dari kelompok protein hewani yang punya peran penting adalah ya untuk pertumbuhan iya, untuk perkembangan iya, untuk kesehatan pencernaan juga iya, dan kemudian juga untuk sistem imunitas anak atau daya tahan anak. Nah, keunggulan zat gizinya kalau dibandingkan protein hewani lain adalah dia kaya protein, lebih unggul pada kalsiumnya, lebih unggul juga pada asam lemak esensialnya atau tidak jenuh atau omega 3. Lalu sekarang banyak fortifikasi serat ke dalam seperti misalnya ada inulin, itu salah satu serat yang baik untuk kesehatan pencernaan, dan kemudian kaya akan vitamin dan mineral yang perannya adalah untuk sistem imunitas tubuh anak. Jadi ini bagian makanan sehat yang harus diberikan pada anak untuk mendukung tumbuh kembangnya, sistem imunitasnya, dan kesehatan pencernaannya. Oke Mams, jadi kita sekarang masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen party atau pertanyaan titipan. Jadi nih kita ada segmen namanya pertanyaan titipan. Aku udah pilih 3 pertanyaan dari penonton Gue Sehat untuk Mam Kia sama Bu Rita juga ya. Nah yang pertama mungkin untuk Mams Kia dulu ya. Tips dong agar anak doyan makan dan tubuhnya sehat dan berat badannya juga bertambah. Bismillah ya. Jadi sejak awal itu aku usahain untuk pantau tumbuh kembangnya Ukasha dulu nih. Jadi mulai membiasakan pola makan sehat sejak MPASI karena itu lagi masa-masanya dia kan nyoba-nyoba sesuatu yang baru. Sebenarnya dari kandungan sih. Jadi apa yang aku makan aku nggak tahu ya, nggak tahu bener apa nggak dong. Dia juga merasakan apa yang aku makan gitu kan. Jadi ya habit itu yang harus dibentuk dari sebelum aku melahirkan gitu. Nah, aku juga pilih makanan yang bergizi tapi tetap menarik buat anak. Itu juga tadi bisa jadi tips ya mungkin ya. Dari umur 1 tahun aku kasih Ukasha susu Vidoran Smart. Nah, ini menarik dok. Jadi Ukasha itu Masya Allah berat badannya naiknya tuh cepet banget waktu sebelum kena UHT sebenarnya. Jadi waktu itu masih ini kan dia baru pas MPASI lah gitu udah mulai ini. Sampai akhirnya ya aku disuruh nambahin pakai UHT karena dia kurang nggak kenyang dok. Jadi malam aku kasih susu supaya dia tidurnya nyenyak gitu. Nah jadi dari umur 1 tahun itu aku kasih Ukasha susu Vidoran Smart. Sekarang ditambahin Vidoran Smart UHT buat bekal sekolah dan Vidoran Smart vitamin biar gizinya makin lengkap. Jadi anak tetap doyan makan dan berat badannya naik, insya Allah sehat ya pokoknya. Oke. Gimana Bu Rita? Saya setuju banget ya. Jadi benar Mbak Saskia, apa yang dimakan oleh ibu hamil itu akan mudah dikenali oleh anak. Jadi ketika anak itu kita kenalkan makanan tertentu dan makanan itu sering dimakan mamanya waktu dia sedang di kandungan mamanya, dia mudah untuk mengingat gitu. Nah makanya kenapa ibu hamil juga disuruh harus makannya beragam, semua dimakan aja gitu. Agar apapun yang diberikan pada anak, dia punya perasaan bahwa ini pernah kenal dengan rasa ini. Jadi kita nggak sulit untuk mengenalkan itu gitu ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat
di dalam pemberian makanan supaya anak itu tetap doyan makan, sebenarnya udah benar ya bahwa dimulai dari ibu hamil. Nah, ketika MPASI-nya, disitulah saatnya kita mengenalkan semua jenis ragam karbohidrat, protein, kemudian sayur, buah, dan juga lemak, dikenalkan semua dalam gizi yang seimbang. Jadi belum boleh kita menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, tapi semua dikenalkan, nanti anak punya preferensi rasa sendiri. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Mbak Saskia tadi dengan memberikan kecukupan vitamin juga, ya kan, makan yang seimbang, karena selera makan ditentukan juga oleh cukup tidaknya gizi yang dia terima. Anak kalau gizinya seimbang, nafsu makannya biasanya bagus. Tapi kalau ada yang kurang dari makanannya, biasanya berpengaruh pada nafsu makannya juga gitu. Oke, jadi fakta ya tadi ya yang kata Mbak Saskia, kalau pas lagi hamil banyak cobain rasa makanan, anaknya pun agak inget kayak pernah nyobain. Betul sekali. Oke, aku pertanyaan kedua nih. Nah, Ukasha boleh nggak sih makan snack atau cemilan gitu? Makanan instan gitu, boleh nggak? Sesekali oke lah, aku nggak yang strict banget kok. Jadi kayak sesekali kalau mau ngemil yang kemasan ya boleh, tapi asal tetap aku batasin ya gitu. Jadi asal kayak icip-icip gitu, karena nggak adil juga kalau aku makan nih dia nggak aku kasih gitu kan. Dia nanya, dia tuh udah anak umur segitu kan udah bisa komplain gitu dia, dan dia nanya kenapa mami boleh, Ukasha nggak boleh gitu. Ya boleh cobain tapi nggak boleh berlebihan, mami juga nggak berlebihan gitu makannya. Jadi aku tuh selalu cek kandungan makanan itu ya sebisa mungkin. Yang pasti makanya dari akunya dulu nih gitu, aku belinya juga yang stok di rumah udah aku kurasi dulu dari mulai supermarket, udah milih-milih, lihat ini ingredientsnya apa aja ya gitu. Jadi aku lebih utamain cemilan yang homemade gitu misalnya, atau buah-buahan gitu supaya gizinya lebih terjaga. Oke, nah Bu Rita sebenarnya boleh nggak sih anak mungkin seusia Ukasha gitu ya, nyemil snack atau enggak makanan instan, terus sebenarnya nggak apa-apa nggak sih atau haram dia? Kalau nyemilnya harus, karena anak itu nggak bisa kan sekali makan udah langsung bisa terpenuhi gizinya. Dia memang harus punya cemilan beberapa kali dalam satu harinya dia gitu. Nah, cemilan yang diutamakan memang homemade karena di situ gizinya cukup, dan kemudian juga tujuan kita kan untuk membentuk preferensi rasanya dia gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia ingin mencicipi yang bukan homemade. Tujuannya apa juga? Kan nggak selamanya dia di tangan kita ya. Suatu saat dia akan keluar rumah. Nah, dengan kita sudah bisa memilihkan makanan instan yang tidak terlalu yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya, anak itu pun terlatih mana sih jenis yang boleh dia pilih gitu ya. Nah, namun perlu dicatat nih ya, Mams, bahwa ketika anak itu sudah dibiasakan dengan makanan yang sehat dari rumah, biasanya keinginannya untuk mencoba yang tidak sehat itu agak rendah ya. Kalaupun dia coba, dia akan berhenti sebelum itu habis gitu. Jadi dia nggak seperti harus makan 1 atau 2 kemasan, enggak. Dia sendiri tuh punya pertahanan sendiri bahwa saya sudah cukup kok gitu, kalau dia sudah dapatkan yang sehat dari rumah. Oke, jadi nggak apa-apa ya Mams ya. Mungkin diperkenalkan itu nggak apa-apa, karena kalau enggak malah jadi penasaran, nanti di luar kita malah dia pengen ya ngikutin temennya gitu. Mungkin itu tadi tipsnya juga dikurasi dulu ya, kayak Mams ya. Jadi jadi akurasi itu caranya gimana? Mams harus bisa baca label ya kan. Jadi jangan label harga doang, tapi label ingredient dan label komposisi gizi. Dan anak itu nanti diajarin juga, karena kita banyak menemukan anak-anak yang sudah terbiasa sebelum membeli suatu produk dia banding-bandingkan dulu tuh dari ingredientnya. Nah, kita harapkan semua anak Indonesia seperti itu nanti. Oke, jadi sebenarnya kalau ada anak yang hobi itu sebenarnya juga karena dia terbiasa kali ya. Betul. Kalau nggak terbiasa mungkin dia nggak akan senagi itu. Diajak ngobrol kali ya, kayak tadi yang dokter bilang tuh kan kadang ada makanan yang aku bilang ini anak kecil belum boleh gitu ke Ukasha gitu. Ternyata dia suatu saatnya ada cemilannya dia gitu. Ini orang dewasa nggak boleh dia. Padahal nggak ada aturan gitu Ukasha. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari geng sehat atau penonton gue sehat ini ya. Nah, dalam menyiapkan bekal nih, Mam Kia juga melibatkan Ukasha nggak sih untuk milih-milih atau untuk mempersiapkan bekalnya? Ya sometimes lah ya gitu. Karena kadang waktu juga, jadi dia mepet tuh dari dia bangun tidur, dia sarapan, dia harus cepat mandi kan. Aku nyiapin bekalnya gitu. Tapi ada lah gitu. Aku usahakan untuk melibatkan Ukasha supaya dia tuh ngelihat sendiri gitu bekalnya apa sih yang dibuat gitu. Dan walaupun dia masih 4 tahun gini kan
biasanya tuh aku kasih dia pilihan beberapa menu gitu, udah mulai nanya gitu kan, biar dia ikutan semangat sama dia ngerasa dia dilibatin gitu. Dan ternyata dengan cara itu dia lebih antusias makan bekalnya gitu, karena merasa punya andil dalam memilih. Cuman tetap aku pastiin ya gitu, pilihan makanannya harus bergizi dan seimbang. Jadi misalnya kemarin kan dia udah makannya mungkin yang nggak terlalu, menurut aku masih agak kurang nih gitu. Tapi hari ini ya aku tentuin gitu. Jadi kasih inilah, tarik ulurnya harus pas gitu. Harus main cantik sama anak. Oke. Nah, Bu Rita gimana? Baiknya tuh anak ikut dilibatkan juga atau enggak sih? Ya, ikut dilibatkan, tapi porsinya bisa beda-beda. Mungkin hari ini ikutnya waktu memilihnya aja, waktu Mam Kia belanja, dia ikut terlibat mengambil yang dia mau. Nah, terus nanti dijadikan ke bekalnya dia. Atau terlibatnya itu adalah pada saat proses persiapannya, pengolahannya, atau pada saat menata dia ke kotak bekalnya. Karena dikatakan kalau anak itu terlibat pada salah satu proses, dia menjadi merasa memiliki itu punya dia gitu kan. Jadi dia dekat dengan makanan itu. Dan kemudian juga muncul tanggung jawab dia untuk menghabiskan, ini kan udah pilihan aku gitu ya. Tapi saya paham tentu nggak mesti harus setiap hari itu terjadi, karena kan ada kadang-kadang kita butuh waktu agak cepet nih gitu ya. Makanya tadi tahapan-tahapan itu boleh aja, kita pada segmen ini dulu ngajak anak terlibat, nanti pada segmen yang mana gitu. Jadi udah oke sih, udah keren lah ya. Oke. Udah keren jawabannya. Ini seru banget sih ngobrolin anak tuh, kayak gak ada habisnya ya. Parenting kayak ada aja hal-hal gak terduga kayak tadi Ukasha yang bilang ini steaknya buat orang dewasa gak boleh. Anakku juga gitu sama. Kayak aku kadang suka bohongin, kayak misalkan ini ada tulisannya untuk umur segini gak boleh. Terus besokannya juga dia akan mengulang kayak ini ada tulisannya dewasa gak boleh gitu. Ternyata sama aja anak-anak ya. Jadi anak itu sedang membaca. Jadi hari-harinya dia usia-usia 4 tahun itu dia sedang mempelajari dari role model. Jadi dia tidak mendengar statusnya, tapi melihat dan merekam, kemudian dia menjadi ingin berbuat seperti itu. Nah gitu. Makanya kalau kita suka kasih, misalnya kita pengen anak suka susu misalnya, ya kita minum susu. Anak suka sayur, anak suka sayur, kita makan sayur harus terlihat nikmat. Jangan makan sayur kemudian nggak terlihat menyukai, maka anak rekam dengan ekspresi kita yang nggak suka gitu. Sampai telur aja, Ukasha itu sukanya telur rebus, karena aku sukanya telur rebus. Nah, itu ngaruh banget sih, bener-bener. Iya, kita harus jadi role model ya untuk anak ya. Oke. Nah, tadi kan aku udah bacain pertanyaan penonton nih untuk Mams Kia dan juga Bu Rita. Nah, sekarang gantian. Karena kita udah masuk segmen selanjutnya. Kalau misalnya Mams Kia ada pertanyaan untuk Bu Rita, boleh silahkan. Karena kita sudah sampai di segmen silat atau konsultasi kilat. Asik. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya lagi menjadi dilema buat aku sekarang. Karena Ukasha alhamdulillah makannya banyak banget dan malah harus stop dok. Jadi dari mulai semuanya kayak proteinnya masuk, alhamdulillah, semoga Allah jaga. Sayur masuk, buah masuk, karbohidratnya masuk, gula pun juga masuk dok. Tapi kadang-kadang yang bikin aku deg-degan itu ketika asupan gulanya takutnya berlebihan. Alhamdulillah sih dia kalau udah mau makan yang manis-manis dia tuh inget dan izin sama aku. Tapi ada momen juga yang dimana dia nggak bisa nahan. Kita misalnya lagi staycation di mana gitu, terus dia ngelihat sepupu-sepupunya makan gitu, sementara Ukasha hari ini jatahnya udah habis gitu. Tapi aku juga kadang nggak tega dok gitu. Nah itu gimana ya dok, masalah gula itu apakah ada efek yang akhirnya nggak bagus untuk anak, dan batasannya seperti apa dok? Betul. Jadi itu tidak hanya dilemanya Mbak Saskia ya, itu dilema Indonesia Raya menurut saya. Karena memang di data riset kesehatan dasar, data survei kesehatan Indonesia, itu konsumsi makanan minuman manis pada anak Indonesia itu meningkat tinggi. Ada 40% anak Indonesia yang mengkonsumsi makanan minuman manis lebih dari 2 kali sehari, dan itu resikonya berat ya. Resikonya itu gangguan pencernaan, mikrobiotanya bisa berkurang jumlahnya, ke mentalnya juga gitu ya, dan kemudian kesehatan metaboliknya. Jadi sekarang kalau ditemukan ada 15 tahun anak sudah menderita hipertensi, diabetes, itu ada hubungannya dengan konsumsi gula yang berlebih itu tadi. Nah, saya sudah setuju sih, Mbak Saskia sudah mulai membatasi dan kemudian ingin targetnya tuh berapa tuh bolehnya gitu kan ya. Kalau yang paling gampang gini, kita usahakan kalau homemade-nya kita itu nggak menggunakan gula yang banyak kan gitu ya, kita latih di situ. Tapi ketika dia akan mengkonsumsi
makanan minuman kemasan atau yang dibeli di luar sana, itu kan nggak bisa kita takar gulanya kan. Maka kita bolehkan anak mengkonsumsi itu dalam waktu-waktu tertentu saja gitu. Misalnya kalau kita pilih makanan kemasan, kita baca labelnya, mana ya gulanya yang paling rendah, mana produk-produk yang bersahabat dengan reduksi gula. Kan sekarang banyak tuh brand-brand makanan yang sudah bersahabat dengan kata kunci reduksi gula pada makanan minuman kemasan gitu. Nah, mereka sudah lakukan itu, berarti itu yang terbaik kita pilih. Nah, kemudian juga selain itu kita coba pasangkan, misalnya kalau makanannya manis, minumnya enggak gitu ya. Kalau minum udah manis, makannya enggak gitu. Dan akses untuk mendapatkan makanan itu hanya pada waktu tertentu. Oh, lagi ulang tahun, oke lah gitu ya. Lagi jalan-jalan keluar, oke lah gitu. Nah, jadi itu sih prinsipnya, bahwa memang gula tidak dibutuhkan tinggi oleh anak, tapi kita nggak bisa tutup mata bahwa gula dibutuhkan untuk meningkatkan cita rasa. Oleh karena itu kita coba cara bijak, di homemade tidak terdapat, tapi di makanan kemasan kita banding-bandingkan nilai kadarnya, dan di makanan jajanan kita berikan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, begitu. Oke. Itu dia. Bagian main cantik. Dan kita harus lebih detail ya. Lihat kemasan tuh. Kayak susu juga lebih detail kan, ini gulanya lebih rendah ya. PR-nya adalah di cemilan-cemilan lain. Iya, benar-benar. Tapi aku baru dengar tadi yang reduksi gula itu sih. Iya, berarti kita harus lihat-lihat dulu ya. Betul. Itu sudah menjadi program di Indonesia ya, program di pengendalian penyakit tidak menular, itu adalah reduksi gula. Nah, sekarang banyak produsen makanan yang juga sudah mulai bersahabat dengan pesan-pesan itu, sehingga mereka pun mulai mereduksi gula pada produk mereka. Tapi bukan berarti anak nggak boleh sama sekali, boleh. Cuman kalau seandainya berlebih ada efek kesehatannya. Nah, hari ini rata-rata berlebih mereka dapatkan dari makanan jajanan, dari makanan minuman kemasan, mereka suka dapatkan berlebih. Oke. Gimana Mam Kia konsultasinya? Nih gak terasa kita udah ngobrol-ngobrol. Sebelum saya tutup ngoprek kali ini, aku denger-dengar Mam Kia punya kabar gembira nih untuk Mam semua. Boleh silahkan. Ini mungkin hadiah untuk para moms ya, semangat biar tetap semangat. Jadi buat para moms semuanya ada kabar baik nih. Saat ini Fidoran sedang mengadakan digital competition bekal bergizi generasi emas Fidoran dengan total hadiah 1 miliar rupiah. Wow, nah caranya tuh mudah banget ya moms. Tinggal yang pertama nih, beli produk Fidoran apa aja. Jangan lupa disimpan struk pembeliannya. Terus yang kedua, share foto atau video dan ceritakan ide kreatif bekal bergizi si kecil bersama Fidoran di Instagram kalian atau di TikTok juga boleh. Nah, yang ketiga, follow dan mention Instagramnya @anak.fidoran, TikToknya @fidoran, serta tag 5 mams semuanya nih supaya lebih ramai lagi ya. Jadi tag-tagin teman-temannya mams. Udah gitu pakai hashtag bekal bergizi generasi emas Fidoran. Hashtag bekal bergizi generasi emas Fidoran. Nah, yang terakhir isi data diri mams di link berikut www.fidoran.com/bekal bergizi generasi emas Fidoran. Untuk info selengkapnya bisa mengunjungi Instagramnya @anak.fidoran. Jangan sampai kelewatan ya, gede banget tuh hadiahnya, lumayan ya. Wah, ini menarik banget sih kompetisinya ya. Jadi mams wajib ikutan dan ajak juga teman-teman mams yang lain ya. Karena selain seru ya tadi berkreasi juga dengan bekal bergizi tadi, dan juga mams berkesempatan nih dapat hadiah tadi, lumayan banget sih hadiahnya ya. Ada hashtagnya juga, jadi nanti misalnya bisa lihat-lihat yang teman-teman mams yang lain udah pada bikin kan, siapa tahu jadi inspirasi tadi kan, apalagi ya buat aku juga nanti aku mau cari, siapa tahu dapat ide baru kan buat bekal apa. Jadi kalau mentok bisa cari aja di hashtag tadi ya, bisa kelihatan nih bekal-bekal mams yang lain ya, kreasinya ya. Oke, kita sampai juga nih di ujung podcast kita kali ini. Aku mau terima kasih ya ke Zaskia Sungkar dan juga Ibu Rita Ramayulis udah sharing bersama aku di sini, dan geng sehat semuanya ya. Mungkin kita akan ada kesempatan lagi ngobrol-ngobrol bareng. Amin. Oke. Jangan lupa juga sebarkan hal baik karena akan membawa kebaikan juga untuk anak-anak Indonesia lainnya. Semoga obrolan kali ini menginspirasi semua mams yang nonton ya. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi di ngoprek selanjutnya. Bye-bye. Thank you.